في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Saudara-saudara, minggu ini kita masih melanjutkan sesi kita mengenai Taryak Misvot Wesefa Misvot Bininoah. Jadi 613 misvot atau hukum atau aturan Musa sebagaimana yang diformulasikan oleh para rabi dan 7 hukum untuk putra-putra Nuh bagi orang-orang Goyim non-Yahudi. Nah, melalui tema ini kita akan dibimbing untuk bagaimana membaca kitab imamat bagi orang-orang non-Yahudi. Karena ini sangat penting khususnya di dalam memahami kitab Taurat dan fungsinya bagi orang-orang Kristen bukan Yahudi seperti kita. Nah, saudara-saudara, kajian ini tentu akan melewati banyak pasal ya, tapi saya tidak membahas satu demi satu. Tetapi nanti bisa memperkaya metodologi ini untuk membaca bagian-bagian kitab Taurat yang kali ini secara khusus akan kita menyoroti pasal 12 ya, lanjutan dari pasal 11 kemarin. Tentu itu tidak bisa dilepaskan dari pasal-pasal sebelumnya, secara khusus pasal 11 yang menjadi sumber dari perumusan 613 misvot Musa atau hukum Musa. Nah, saya mengulang serba sekilas bahwa hukum tentang kosher dan tidak kosher sebagaimana yang disebutkan dalam Talmud 56a dari Traktat Sanhedrin itu mengatur bagi orang Yahudi, dan bagi para rabi sendiri imamat pasal 11 itu tidak berlaku bagi orang-orang bukan Yahudi. Sebab bagi orang-orang bukan Yahudi berlaku 7 hukum Bani Nuh sebagai aturan universal bagi umat yang bukan Yahudi. Di mata legislasi Yahudi, orang-orang yang mengikuti 7 hukum Nuh, mereka yang berada di dalam naungan hukum Eret Yisrael, yaitu tanah Israel, menurut para rabi mereka dijamin keselamatannya di dunia yang akan datang. Apabila orang-orang bukan Yahudi itu mematuhi hukum Nuh yang dirumuskan dalam 7 bagian itu, mereka disebut sebagai Hasidi Umat Ha'olam, umat dari bangsa-bangsa lain yang soleh. Jadi secara yuridis bagi orang-orang yang bukan Yahudi, mereka mendapatkan jaminan hukum yang pasti. Jadi status mereka disebut sebagai penduduk asing, ger tosaf. Nah, apabila mereka itu masuk agama Yahudi menjadi subuminois ya jamaknya, atau proselit, maka mereka disebut ger sedek. Jaminan hukum terhadap orang-orang bukan Yahudi yang tidak berlaku bagi mereka imamat pasal 11 itu dijamin
Dan mereka dalam hukum Yahudi itu disebut sebagai Gersa'ar. Jadi orang-orang asing di pintu gerbang. Artinya mereka orang asing yang dijamin hak hukumnya oleh hukum Taurat menurut perspektif para rabi. Jadi tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang yang membaca kitab Imamat dalam perspektif yang sifatnya ahistoris. Jadi seolah-olah itu ditarik dengan satu kesimpulan umum bahwa semua orang Kristen seharusnya mengikuti Imamat pasal 11. Lalu pertanyaannya orang Kristen yang mana? Kalau orang Kristen itu bukan orang Yahudi sejak zaman sebelum Kristus sampai rabi-rabi di abad pertengahan pun memang itu tidak berlaku bagi orang yang bukan Yahudi. Nah, itu pengantar yang mungkin bisa kita renungkan bersama, khususnya dalam konteks dialog kita dengan saudara-saudara Muslim yang sering merasa lebih mematuhi Imamat pasal 11 sekalipun mereka hanya tidak makan babi tapi makan yang lain. Nah, sekarang yang pertama adalah tentang hukum bagi anak-anak Nuh. Kalau kita membaca Alkitab sebetulnya pengaturan ini sangat sistematis ya. Mulai dari zamannya Adam dan Hawa. Kejadian pasal 1:29 sudah ditentukan tentang hukum makanan ini. Lihatlah, kata Tuhan, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pepohonan yang buahnya berbiji akan menjadi makanan. Jadi tampaknya Adam dan Hawa itu adalah vegetarian. Kemudian pada zaman setelah pasca air bah, Kejadian pasal 9:3 itu memberikan hukum makanan kepada Bani Nuh. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ditambahkan di sini binatang-binatang, baik itu yang ada di air maupun yang ada di darat. Aku akan memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau itu mengacu pada hukum sebelumnya. Ditambahkan boleh makan segala yang bergerak, yang hidup, yang menjadi makanan. Nah, kemudian hukum Nuh itu, ini bukan tafsiran saya atau bukan tafsiran orang Kristen, ini tafsiran orang Yahudi dari zaman sebelum Masehi sampai abad pertengahan, ya, ketika legislasi hukum Yahudi itu mencapai puncaknya di abad 11 sampai abad 13. Ketika dirumuskan aturan-aturan bagi orang Yahudi secara definitif termasuk 13 pengakuan iman pada abad ke-13. Itu disepakati bahwa yang namanya Sefa Misfot Bene Nuh itu berlaku untuk seluruh manusia yang ada di bumi ini, untuk seluruh manusia di bumi. Ya. Jadi sangat jelas karena hukum ini berlaku bagi Kol Basar Asher Al-Haaretz, maka dengan demikian hukum ini, aturan ini bersifat universal untuk anak-anak. Perkecualiannya apa? Ini jelas sekali dari ayat 14, ayat 4, sorry. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Kemudian, jadi ini hukum dasar yang nanti akan dirumuskan melalui berbagai macam formulasi hukum yang bisa kita lacak sebelum zaman Kristus sampai zamannya para rabi di abad pertengahan. Tetapi mengenai darah kami yaitu nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Jadi di sini adalah hukum tentang pembunuhan. Ya. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Jadi persis sama dengan
Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Di sini Nuh sebagai Adam yang baru setelah dunia dimusnahkan oleh Tuhan, maka Nuh berlaku sebagai Adam yang baru, dan setelah ayat ini penegasan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah tadi, lalu Nuh diberi mandat untuk beranak cucu, dan itu persis sama dengan zamannya Adam. Maka Nuh itulah yang menjadi dasar bagi legislasi Yudaisme terhadap bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Tidak peduli itu Islam, tidak peduli itu Kristen, Hindu, Buddha, India, Cina, semuanya itu adalah disebut goyim bagi orang Yahudi. Kemudian rujukan paling awal dari formulasi Misfot Bini Noah itu dijumpai dari abad kedua sebelum Masehi. Jadi tentu ini bukan penafsiran para rabi di abad pertengahan, karena di dalam kitab Yubelium, ya, Sefer dari kitab Yubelim, ya, itu sudah jelas bahwa perumusan atau formulasi hukum itu dijumpai pada masa yang paling awal, itu ditulis kira-kira tahun 180 sebelum Masehi. Dan menariknya, sekalipun tidak lengkap, kitab Yobel ini naskahnya juga ditemukan di Qumran, yaitu naskah dari gua keempat Qumran, kodenya 224 sampai 228, dan ada lagi beberapa naskah yang juga kutipan tidak lengkap. Jadi Sefer Hayyibulim ini atau Yubilium ini sebetulnya memuat semacam formulasi dari teks yang tadi kita baca, Kejadian pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Jadi demikian kira-kira kitab Yobel ini, kitab Yobel yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi, dan pada tahun Yobel yang ke-28, Nuh mulai memerintahkan kepada putra-putranya peraturan dan perintah. Dan semua putusan yang diketahuinya, dan Nuh menasihati anak-anaknya untuk menjalankan kebenaran, dan untuk menutupi dan menjaga tubuh mereka, dan untuk memuji pencipta mereka, juga menghormati ayah dan ibu mereka, mencintai sesama manusia, dan menjaga jiwa mereka dari percabulan dan kenajisan, dan semua kejahatan. Karena 3 hal ini dahulu datanglah air bah ke atas bumi. Karena barang siapa yang menumpahkan darah manusia, dan siapa yang memakan darah daging apapun, semuanya akan dimusnahkan dari bumi. Jadi memang rumusan-rumusan dalam konteks formulasi misfot atau hukum itu berkembang dari abad ke abad. Tetapi intinya sama. Kalaupun di dalam kitab Kejadian pasal 9 mulai ayat 3 sampai ayat ke-6 dan 7 tadi tidak disebutkan misalnya memuji pencipta mereka, menghormati ayah dan ibu mereka, itu adalah disimpulkan dari keseluruhan hukum yang pernah diberikan kepada manusia saat itu. Sehingga misalnya secara implisit, ya, ketika misalnya dalam Sefa Misfot Bini Noah itu tidak disebutkan menghormati pencipta, khususnya pasal 9. Tetapi misalnya dalam kitab Kejadian, ya, pasal 4 ayat 26, sejak zaman Enos itu manusia mulai memanggil nama Tuhan. Nah, berarti seluruh rujukan yang dibaca dari teks imamat mengenai hukum Musa itu kemudian dikaitkan dengan Kejadian pasal 9 mengenai hukum Nuh, itu tidak hanya dirumuskan saklek dari pasal itu,
tetapi merupakan formulasi yang dipertimbangkan oleh para ahli hukum Yahudi, baik sebelum maupun setelah Kristen, berdasarkan Alkitab. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa membaca itu dari Konsili Para Rasul di Yerusalem. Pasal 15 kitab Kisah Para Rasul ayat 20 ya, itu mencatat tentang usulan dari Rasul Yakobus, dan ayat 29 itu dekret yang ditulis oleh para rasul yang akan dikirimkan ke Antioquia. Karena konsili pertama ini yang diadakan oleh para rasul itu menghadapi pemaksaan hukum Musa kepada orang-orang Kristen bukan Yahudi. Maka tuduhan bahwa Paulus membatalkan Taurat itu sama sekali tuduhan yang lucu dan salah. Karena ketika terjadi gap antara dua gereja, yaitu gereja yang berlatar belakang Yahudi di Yerusalem, di bawah kepemimpinan Rasul Yakobus, dan gereja Antioquia yang berada di Syria, yang di bawah kepemimpinan Rasul Petrus, itu sesungguhnya hampir mengalami perpecahan. Tetapi ketika rasul-rasul sidang di Yerusalem, kemudian Petrus sebagai yang paling senior di antara para rasul berbicara, kemudian Paulus dan Barnabas sebagai rasul yang diutus bagi bangsa-bangsa yang tidak bersunat, artinya orang Goyim, mulai menyaksikan betapa Allah tidak membeda-bedakan bangsa Yahudi dan bangsa lain. Barulah pada ayat 20 Rasul Yakobus sebagai tuan rumah dari konsili itu dan uskup Yerusalem lalu mengusulkan supaya mereka yang bukan Yahudi, artinya orang Kristen yang bukan Yahudi, itu mematuhi hukum Nuh. Dan itu tampak dari rumusan yang memang tidak sama antara kitab Yobel dari abad kedua sebelum Masehi, yang sekarang naskah lengkapnya justru dilestarikan di gereja ortodok Ethiopia, yang itu sebetulnya hasil penginjilan dari gereja ortodok Alexandria Koptik. Itu naskah lengkapnya. Tetapi di situ jelas bahwa apa yang dirujuk dalam Kisah Para Rasul itu, kalau saudara-saudara membaca saja misalnya ensiklopedia Yahudi, itu merujuk kepada hukum Nuh. Jadi artinya orang non-Kristen pun mengakui bahwa, orang Yahudi dalam hal ini, bahwa Kisah Rasul pasal 15 ayat 20 dan 29 itu merujuk kepada esensi hukum Nuh. Sehingga di situ disebutkan, tetapi kamu harus menjauhkan diri di tetrakum dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Min dari dabiha, dabih itu binatang korban. Konteksnya ini adalah korban kepada berhala. Karena apa? Karena itu dikaitkan dengan Abu Dazarah di dalam perumusan Yahudi, yaitu penyembahan kepada berhala. Wa min dama, dan dari darah, dan dari daging binatang yang mati dicekik. Wa min haniha, dan dari percabulan. Wa min zaniuta, zaniuta itu zina dalam bahasa Arab. Ketika kamu menjaga dirimu, menjaga jiwamu dari hal-hal ini, dekat titrun nafsikun min halain, itu sudah baik, sapir. Tetaplah teguh dalam Tuhan kita. Tehwun waf saririn demaran. Itu di dalam teks itu bahasa Aramaik, ya, bahasa Syriak Aramaik. Jadi kita mengenal rumusan yang menjadi babon dari semua legislasi yang disebut di dalam dokumen-dokumen pra-Kristen seperti kitab Yobel, kemudian dalam urutan kedua itu adalah Kisah Rasul pasal 15 ayat 20 dan ayat 29, dan yang ketiga barulah kemudian Talmud, karena urutan waktunya seperti itu. Jadi dalam Talmud itu khususnya Traktat Sanhedrin 56a, dan nanti ada rabi-rabi lain yang kemudian mengembangkan misalnya mengenai pertumpahan darah atau pertumpahan darah
kemudian dikaitkan binatang yang mati dicekik, artinya binatang yang masih ada darahnya dalam tubuhnya itu, yaitu nyawanya, itu kemudian ditambahkan dan juga tidak boleh makan darah misalnya. Tapi secara prinsip 7 ini adalah pertama, penyelenggaraan mahkamah yang adil, dinin. Kenapa disebut demikian? Karena dalam Alkitab itu tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Ini dipahami dalam legislasi Yahudi sebagai penyelenggaraan pengadilan yang adil. Penyelenggaraan mahkamah yang adil. Kemudian kedua, abudah zarah, penyembahan berhala. Karena semua nafas dari hukum hukum Nuh yang disebutkan dalam Kejadian pasal 9 ayat 4 sampai dengan ayat 6 itu berasal dari Tuhan yang menjiwai seluruh peraturan atau legislasi pengaturan dari hukum itu, maka di situ ditegaskan dilarang melakukan penyembahan berhala. Sekalipun penyelenggaraan mahkamah yang adil itu disebutkan para rabi ketika orang Yahudi sudah melaksanakan itu di dalam praktek pengadilan. Jadi di sini dikaburkan antara aspek penegakan hukum dan formulasi hukum. Jadi sebetulnya rumusan dalam kitab Yobel dan dalam Kisah Rasul pasal 15 itu murni rumusan secara legislasi hukum, ya. Sementara di dalam rumusan Talmud itu antara penegakan hukum, ya, dengan legislasi hukumnya itu kabur, ya. Yang lain-lain itu kan legislasinya, artinya itu ada pengaturan hukum. Kemudian menista Tuhan itu berkaitan dengan abudah zarah tadi. Lalu imoralitas seksual, gilui arayot, kemudian pertumpahan darah, ya, kaitnya dengan damim, kemudian perampokan gesel, dan yang terakhir itu vermin hakai, yaitu makan binatang yang ada darahnya karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nah, kemudian masih berlanjut dalam tradisi Kabbalah. Kabbalah itu semacam mistik Yahudi. Itu disebutkan. Jadi ini hukum Nuh ini dalam sepanjang sejarah agama-agama khususnya Yahudi dan Kristen tidak pernah menjadi perdebatan. Yang berdebat itu kan hanya orang Kristen saja. Menurut saya kenapa terjadi perdebatan itu karena orang Kristen membaca Alkitab terlepas dari konteks sejarah. Akhirnya misalnya dia memaksakan hukum Musa itu dan kemudian untuk mengadili sesamanya yang tidak ikut hukum Musa. Misalnya ada gereja-gereja yang tidak makan babi, tidak makan aturan-aturan yang diikuti dari Imamat pasal 11. Menuduh gereja-gereja lain itu seolah-olah melanggar hukum dan itu jijik di mata Tuhan. Dan ini yang harus disesalkan, bahwa kemudian ada orang Kristen yang mengikuti hukum Musa boleh-boleh saja, itu yang disebut gertosaf tadi, atau hasedi umot haolam tadi. Jadi gereja-gereja yang tidak makan babi itu termasuk hasedi umot haolam. Itu tentu boleh-boleh saja dengan pertimbangan itu. Tapi tidak perlu harus menista mereka yang tidak melakukan hukum Musa, karena memang tidak ada kewajiban hukum sejak zaman awal. Terbukti dari mulai naskah Yobel, kemudian Kisah Rasul 15, kemudian Traktat Sanhedrin, bahkan di abad pertengahan pun tradisi Kabbalah itu mengakui bahwa orang-orang yang dikenal melakukan hukum Nuh itu mereka dianggap benar. Jadi tidak ada kutukan terhadap mereka. Bahkan dalam legislasi hukum Yahudi di tengah-tengah eret Israel, kalau hidup orang asing yang tidak mengikuti agama Yahudi, tidak menjadi proselit, mereka disebut ger hasa'ar, orang asing di pintu gerbang. Kalau mereka melakukan sefa misfot benenu, mereka dianggap benar. Mereka disebut sebagai hasedi umot haolam. Itu pengaturan hukum yang
yang sudah clear di kalangan rabi-rabi Yahudi, sekalipun orang Yahudi sendiri tentu tidak suka kalau melihat orang Goyim makan babi di depan mereka. Tetapi bahwa mereka tidak memaksakan hukum itu kepada orang bukan Yahudi itu clear. Yang tidak clear itu malah kita. Kemudian apa yang menjadi ajaran dari Kabalah ini secara khusus, apa yang disebut Sefirot. Sefirot itu ada 10. Ya, Sefirot itu artinya emanasi, pengaliran dari diri ilahi. Jadi itu sebetulnya ajarannya ya mirip dengan panteisme, tapi tidak sepenuhnya sama. Tetapi saya mengutip itu hanya sekedar bahwa ada ketegasan dalam legislasi, dalam pengaturan hukum. Orang Yahudi dari masa sebelum Kristus sampai di masa sekarang gitu. Jadi Tuhan menciptakan dunia ini dan manusia dengan 3 sifat intelektual katanya. 3 sifat intelektual itu atau 3 atribut intelektual itu, yang pertama adalah hokmah atau hikmat. Dan yang kedua pemahaman yaitu binah. Dan yang ketiga da'at atau ilmu pengetahuan. Nah, da'at itu mengalir dari keter. Keter itu artinya mahkota. Jadi itu gambaran tentang puncak atribut ilahi yang tertinggi. Ya, dari 3 sifat intelektual ini kemudian dikembangkan lagi menjadi 7 sifat emosional. Yang pertama, hesed, kebaikan. Lalu kekuatan, keadilan, gefurah, atau kadang-kadang disebut din. Keindahan, tiferet. Keabadian, nitsyah. Kemuliaan, hot. Pondasi atau aksi, itu disebut yesod. Dan kepenguasaan, keagungan itu malkut, kerajaan. Diidentikan dengan sekinah. Nah, inilah 10 dari atribut ilahi dalam ajaran mistik Yahudi yang dikenal Kabalah. Konon katanya penyanyi Madonna juga mengikuti Kabalah ini. Saya punya lengkap itu naskah Kabalah itu, dihadiahi oleh Leonardo. Jadi bukunya lengkap dalam bahasa Ibrani dengan terjemahan bahasa Inggris, ada berapa jilid itu. Kemudian 3 sifat intelektual itu, yang dikaitkan 3 sifat intelektual, 3 atribut intelektual Tuhan itu, oleh orang-orang Yahudi dipahami sebagai peran mereka dalam memberikan interpretasi hukum dan spiritual bagi bangsa-bangsa Goyim dengan apa yang mereka rumuskan sebagai Sefa Misfot Bnei Nuh, yaitu 7 hukum bagi anak-anak Nuh. Sehingga 7 hukum itu menurut kitab Kabalah itu berkaitan dengan 7 sefirot yang di bawah 3 sefirot yang intelektual tadi 3 sifat intelektual itu, yaitu hikmat, pemahaman, dan kemudian ilmu pengetahuan itu menjadi landasan bagi orang Yahudi untuk memberikan legislasi atau pengaturan hukum dan spiritual bagi non-Yahudi. Mereka tidak dipaksa untuk melakukan hukum Musa, secara khusus Imamat pasal 11, tapi mereka diberlakukan 7 hukum Nuh karena itu hukum yang universal. Nah, 7 hukum Nuh itu paralel dengan 7 atribut dari Sefirot yang mulai dari din, kemudian hesed, tiferet, hot, sampai sekinah atau malkut. Pertama, penyelenggaraan mahkamah yang adil, dinin, itu sesuai dengan prinsip malkut, yaitu kerajaan, sekinah, kehadiran ilahi. Karena dalam hukum yang tertib, di situ Tuhan hadir, bersekinah. Kemudian perbuatan penyembahan berhala Abu Dazarah dan birkat Hashem, menista nama Tuhan. Birkat di sini adalah eufemisme dari menista nama Tuhan. Itu menentang prinsip atau sefirot nitsyah dan hot, ya, yaitu mengenai keabadian ilahi dan kemuliaan ilahi. Kemudian imoralitas seksual, gilui arayot.
itu menentang Tiferet yang mencerminkan cinta ilahi yang penuh keindahan. Ya, sehingga apa? Di situ manusia cenderung menjadikan seksualitas itu sebagai kesenangan, dan itu bertentangan dengan prinsip Sefirot cinta ilahi yang menunjukkan bahwa keindahan dan keagungan Tuhan yang tergambarkan dalam ciptaannya di alam semesta. Kemudian pertumpahan darah itu berkaitan juga dengan perampokan. Itu menentang Gefura. Gefura itu adalah prinsip keadilan. Kenapa? Karena dia merampok hak milik orang lain, tidak adil. Karena dia tidak bekerja, bagaimana dia makan dari hasil jerih payah orang lain. Pembunuhan. Kenapa itu berkaitan dengan prinsip keadilan? Karena pembunuhan itu merampas hak hidup orang lain yang adalah bukan haknya, dan itu adalah merupakan kedaulatan ilahi yang menentukan hidup matinya seseorang. Kemudian makan binatang yang ada darahnya, ya, itu bertentangan dengan yesod atau pondasi, ya. Karena apa? Makan binatang yang ada darahnya itu dalam pandangan Kabalah menimbulkan sikap rakus pada dirinya. Dan apa yang kamu makan itulah keadaanmu, kira-kira seperti itu. Maka ketika orang makan hal-hal yang dipandang itu menimbulkan rangsangan dalam diri manusia, itu akan membuat orang menjadi egois, termasuk dalam melampiaskan hawa nafsunya. Jadi dengan demikian menurut prinsip dari abad pertengahan ini, hukum Nuh itu diakui sebagai sesuatu yang legal berlaku bagi orang-orang bukan Yahudi. Jadi hanya orang Kristen yang ahistori yang memaksakan imamat pasal 11. Padahal sebetulnya kalau orang Kristen pun melakukan itu baik saja, tapi tidak lebih baik daripada orang yang memang tidak melakukan hukum itu. Karena memang tidak ada ketentuan di sepanjang sejarah bangsa Yahudi yang memaksakan imamat pasal 11 untuk orang bukan Yahudi.